Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga kalian sehat-sehat ya Ananda ya. Kali ini kembali bersama Pak Rahmat, kita akan membahas pelajaran matematika. Nah, untuk kali ini Ananda, kita tidak membahas materi pembelajaran, tapi kita akan menyelesaikan soal-soal yang ada dalam buku ini, yaitu masalah seputar transformasi, yang dalam hal ini adalah uji kemampuan bab 4 yang ada di halaman 116. Oke Nanda, untuk kali ini kita akan menyelesaikan persoalannya dengan menggambarkan translasi, kemudian refleksi, kemudian rotasi dan dilatasi. Nanti mungkin persoalan apa yang ada dalam soal-soal uji kemampuan bab 4 ini akan kita gambarkan. Tapi kita kali ini saya akan memandunya dengan menggambarkan menggunakan aplikasi GeoGebra. Kita mulai ya Ananda ya. Baik Ananda, kita akan membahas soal nomor 1 di buku. Di buku ini sudah saya salin di laptop ini ya. Di sana dinyatakan bahwa bayangan titik A26 oleh translasi T adalah. Nah, translasi T-nya ini adalah di sini ya Ananda ya. Nah, di sini. Nah, ini dia. Translasinya adalah minus 43. Artinya minus 4 nanti kita geser ke kiri, sedangkan 3-nya kita geser ke atas. Ya, oke. Sekarang kita membuat aplikasinya seperti ini. Nah, aplikasi GeoGebra sudah saya buatkan. Kita tinggal membuat titik A dan B-nya ya. Titik XY-nya. Titik X-nya tadi adalah di sini 2 ya, 2. Kita masukkan angka 2 di sini ya, angka 2. Oke. Kemudian Y-nya di sini adalah Y-nya di sini adalah angka 6. Angka 6 kita masukkan 6. Jadi titiknya adalah 26. Oke, kita enter. Nah, di sini hasilnya Nanda. Oke. Nah, di sini. Nah, sekarang di sini titik A2 ya, titik A26 tadi kita translasi kita geser sejauh minus 43, berarti minus 4 ke kiri ya. Ya, ke kiri. 1 2 3 4. Kemudian 3-nya ke atas 1 2 3. Jadi ini sekarang bayangan akhir ya. Bayangan akhir posisi titik A. Ternyata tertulis di sini adalah minus 29. Coba kita cek secara sistem koordinat ya. Nah, di sini koordinatnya adalah minus 1, minus 2, ke atas adalah 9. Jadi minus 2, 9. Kita cek, kita pilih option yang ada A, B, C, D. Berarti jawabnya adalah A. Oke Ananda ya. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 di sini dinyatakan bahwa ya, bayangan titik M ya, bayangan titik M 32 oleh pencerminan. Pencerminan ini berarti apa namanya ini, refleksi ya. Refleksi terhadap garis X sama dengan minus 2 adalah. Nah, untuk mengerjakan seperti ini berarti Ananda kita harus mengerjakan titik M di mana, kemudian garisnya, garis X sama dengan minus 2 itu adalah sebagai cermin. Nah, kalau ini sistem koordinatnya sudah kita buatkan ya. Sistem koordinatnya ini sumbu X, ini sumbu Y-nya. Berarti untuk X sama dengan minus 2 di sini. Ya, ini X sama dengan minus 2. Sekarang tinggal kita menentukan titik M minus titik M 32. Berarti 32 berarti di sini sebenarnya. Tapi kita masukkan dulu isi titiknya ya. Oke. 32 ya. 3 itu X-nya. Y-nya adalah 2. Oke, 32 kita enter. Nah, sekarang inilah bendanya ya. Nah, sekarang di sini titik M-nya 32. Cerminnya ini, maka bayangannya ke sana. 1, jarak dari benda ke cermin ini sama dengan jarak dari bayangan ke cermin juga sama. Nah, di sini ternyata titiknya adalah kita hitung di sini dari pusat koordinat minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7. Berarti minus 7 ke atas. Y-nya adalah 2 ya. Jadi minus 72.
Nah, kita lihat optionnya. Mana jawabannya? Minus 72 berarti jawabnya adalah B. Oke. Baik, sekarang kita akan menjelaskan soal nomor 20 di buku ini ya. Ini soal nomor 20. Di sana tertulis jika titik A 3 minus 2 diputar 90 derajat berlawanan arah dengan putaran jarum jam terhadap pusat. Nah, pusatnya adalah B00. Artinya ini pusat koordinat. Nah, maka bayangan koordinat A yang terbentuk adalah di sini ada pilihan A, B, C, D. Nah, sekarang untuk melakukan ini Anda, kita harus tentukan titik A dulu minus 3 minus 2-nya. Kemudian ini ya, pusat rotasi ya, karena ini adalah masalah diputar berarti rotasi. Pusat rotasinya adalah 00. Nah, sekarang kita tentukan ya di sini. Sekarang kita buat titiknya tadi adalah 3 minus 2. Kita klik saja di sini ya. 3 minus 2. Ya, kita ganti angkanya. Oke, 3. Kita ganti, kemudian minus 2 ya. Minus 2. Oke. Sekarang kita tinggal mengentry. Nah, seperti apa nanti posisi jawabannya di sini ya, kita enter. Oke, ini Ananda ya. Ini posisi A-nya 3 minus 2. Kemudian kita putar 90 derajat, ini 90 derajat, ini 90 derajat karena sudutnya siku-siku. Berlawanan arah ya, berlawanan arah dengan putaran jarum jam. Berarti begini kita putar, ternyata di sini adalah titik A aksennya. A aksen adalah hasil rotasi dari pusat hasil rotasi titik A terhadap pusat rotasi sejauh 90 derajat. Nah, kita lihat sekarang koordinatnya berapa ini ya? 1 2, kemudian ke atas 1 2 3, berarti ini adalah 2 3 ya. 2 3. Nah, option yang terjadi di sini yang kita pilih tentunya adalah A, B, C, D, berarti A ya. Berarti A lah jawabannya. Oke. Selanjutnya akan kita bahas soal nomor 14. Ini soal ini adalah nomor 14 di buku. Oke, kita bacakan Ananda ya. Sekarang persegi panjang ABCD dengan A adalah 34, B-nya 64, C-nya 38, D-nya 68. Ditranslasikan oleh translasinya, ini nanti ada translasinya. Luas bayangan persegi panjang ABCD adalah berapa satuan luas. Nah, sekarang di sini Ananda, kita akan menggambarkan dulu persegi panjang ini. Nah, sekarang persegi panjang ini nanti akan kita translasi. Nah, kita geser sejauh ke kanan atau ke kiri, kemudian ke atas atau ke bawah, begitu ya. Selanjutnya kita gambarkan dulu. Nah, sekarang sini saya sudah punya gambar. Coba diperhatikan ini ya. Ini gambarnya. Ini gambar persegi panjangnya tadi. Nah, titik-titiknya sudah tepat ya. 34, B-nya 64, C-nya 38, D-nya 68. Oke, sekarang kita akan translasi ini dengan suatu translasi adalah 21 ya. Di sini translasinya 21. Kita perlihatkan lagi ya. Ini 21 translasinya. Artinya apa? Ini gambar ini nanti, gambar persegi panjang itu kita geser ke kanan 2 satuan, kemudian ke atas 1 satuan. Nah, itu. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana kita menggesernya? Kita buat dulu menunya, kita cari menunya ya. Kita cari menunya, translate ya, baik translate ini ya. Kemudian kita klik bendanya. Setelah itu kita klik di sini seberapa besar kita mau translate di sini. Ini sudah kita buat. Nah, ini benda bayangannya sekarang. Nah, sekarang benda bayangannya supaya lebih cantik kita beri warna dulu ya. Kita beri warna supaya lebih cantik dia. Color ya. Kita kasih karena misalnya warna hitam lah ya. Hitam, kemudian stylenya kita buat ya, katakanlah misalnya seperti ini. Ini dia. Inilah dia bayangan hasil translasi oleh translasi tadi adalah 21. Nah, tapi permasalahannya bahwa
Yang mau dicari di dalam persoalan ini adalah luas bayangan persegi panjang. Nah, luas bayangan persegi panjang. Nah, kalau kita lihat antara persegi panjang benda awal dengan persegi panjang benda bayangan, sepertinya tidak ada perubahan besarannya. Tidak ada perubahan besar, sama saja besarnya, berarti luasnya sama. Jadi kalau begitu kita mencari luas. Nah, rumus luas sepertinya itu pernah kita pelajari ya. Nah, ini kita geret di sini rumus luasnya. Bahwa luas yang dalam hal ini adalah luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, berapa panjangnya di sini? Berarti kita hitung 1, 2, 3. 3 satuan, lebarnya ke atas berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan. Ternyata kalau begitu, kalau panjangnya 3, lebarnya 4 berarti 3 kali 4. Nah, 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, kalau begitu 12 lah satuan luas satuan daripada bayangan persegi panjang ini. Nah, sekarang ini tadi persoalannya. Nah, sekarang manakah opsi jawaban yang ada di sini? A, B, C, atau D? Ternyata jawabnya adalah B ya. Ternyata jawabnya adalah B. Oke. Selanjutnya saya akan jelaskan nomor 15 ya, nomor 15 di buku. Yaitu persoalannya adalah di sana segitiga ABC dengan A41, B81 dan C45. Didilatasi kan, didilatasi oleh D0 atau O. O ini adalah pusat koordinat ya, pusat koordinat atau titik asal. Jadi pusat dilatasinya adalah pusat koordinat 2. 2 ini adalah faktor skala atau perbesaran namanya ya. Kemudian luas bayangan segitiga itu adalah titik-titik satuan. Ada A, B, C, D. Nanti kita lihat seperti apa jawabnya. Nah, dalam persoalan ini kita nandai yang pertama kita harus gambarkan dulu segitiga ini. Kita gambar segitiga ini, kemudian kita dilatasi, nanti hasilnya apa? Nah, sekarang saya sebenarnya sudah membuat aplikasi ini ke dalam format seperti ini ya. Nah, coba perhatikan di sini adalah inilah pusat dilatasi nanti. Pusat dilatasinya adalah titik asal atau disebut pusat koordinat. Ya, sistem koordinatnya ini X, ini Y, disinilah pusat dilatasinya. Nah, sekarang untuk menyelesaikan persoalan ini kita akan geret dulu titik A-nya tadi di sini kita ganti nih ya. Kita ganti. Kemudian titik B-nya juga nanti kita ganti dan titik C-nya juga nanti kita ganti. Di sini sudah ada sebenarnya ya. Sekarang kita tinggal kita ganti nih. Titik A itu adalah 41. Nah, sekarang kita geser di sini, kita delete 4 ya. 4, kita delete dulu 1 ya, 41. Kemudian titik B ya, titik B itu adalah berapa? 81 ya. 8 kita ganti ya, kita delete 8. Oh, salah, itu masih 6 ya. Angka 8-nya mana? Oke, ini 8. 1. Oke, angka 1. Kita klik. Kemudian titik C-nya juga demikian ya. Titik C-nya ini 45 ya. 45. Kita geser. Oke, kita delete dulu. 4. Kemudian 5. Ya. Oke, sekarang kita tinggal mengenter dari permasalahan ini. Oke, kita enter. Nah, ini dia sebenarnya gambar itu Ananda ya. Nah, ini dia gambarnya. Ini tadi segitiganya, segitiga asal dengan titik A-nya 41, B-nya 81, C-nya 45. Nah, sekarang bayangan segitiganya ini. Nah, tadi sebenarnya ini kita geser dulu ya, kita bawa ke sini supaya jangan mengganggu ya. Ini kita simpan dulu semuanya biar jangan mengganggu ini. Oke, sekarang pertanyaannya di sini sebenarnya adalah luas bayangan segitiga. Nah, bayangannya sudah dapat ini, maka kita mencari luasnya.
Untuk mencari luas segitiga, berarti kita gunakan rumus luas segitiga yang ada pada pelajaran yang lalu-lalu ya. Nah, ini dia luas segitiga ya. Luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi ya. Setengah kali alas kali tinggi. Nah, sekarang di sini kita hitung berapa satuan alasnya. Ya, berapa satuan alasnya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan. Kemudian tingginya dari sini ke sana ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juga. Jadi kalau begitu alasnya 8, tingginya 8 satuan. Berbeda tadi ini dengan segitiga asal. Segitiga asal ini kecil. Jadi untuk dilatasi benda asal dengan bayangan berbeda ukuran. Jadi tidak sama, berbeda dengan translasi. Kalau translasi benda asal dan benda bayangan sama saja ukurannya. Sementara ini tidak ya. Jadi kalau begitu kita menghitungnya tadi alasnya 8, tingginya juga 8. Kalau begitu kita hitung luas alasnya adalah setengah kali 8 kali 8. Sama artinya dengan setengah kali 64, berarti jawabannya adalah 32. Nah, berarti 32 lah luas bayangan segitiga ini. Nah, kita lihat option yang ada. Oke, kita lihat antara A, B, C, D, mana option yang ada di sini? Berarti jawabnya adalah D. Ini. D ini ya. D jawabannya. Oke. Baik Ananda, tadi telah saya jelaskan beberapa soal secara acak dari uji kemampuan bab 4 tadi ya, yaitu beberapa nomor tadi. Nah, Ananda, itu tadi kan saya menjelaskannya dengan menggunakan gambar. Nah, kamu gambar isi video pembelajaran itu di buku catatanmu, atau lebih baik sih di kertas milimeter supaya menggambarnya cantik. Itu anggap sebagai isi video pembelajaran, kamu gambarkan, kemudian nanti kamu upload ke KI 3 ya. Kemudian untuk latihannya Ananda, untuk latihannya kamu kerjakan kembali soal yang sama ya. Soal itu juga yang tadi saya acak dari uji kemampuan bab 4 tadi, beberapa nomor itu kamu kerjakan tapi menggunakan rumus. Jadi Ananda bisa dapat 2 cara. Pertama dengan cara menggambar, kamu tiru gambar yang ada tadi di isi video pembelajaran. Yang kedua dengan cara rumus. Nah, rumus ini kamu buat sebagai latihan kamu nanti ya. Nah, setelah kamu berlatih, maka Ananda upload itu ke KI 4. Nah, itulah mungkin pertemuan kita kali ini Ananda. Untuk selanjutnya silakan Ananda belajar, dan belajar, memikir, dan memikir, dan kemudian beride dan berkarya ya. Oke Ananda, bersama saya Pak Rahmat, kita tutup pertemuan kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.